Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Ketika Rasulullah SAW itu membuatkan perjanjian pada waktu perjanjian Hudaybiyah, Nabi pengen itu awalnya dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tolak, nggak kenal siapa itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau mau kata mereka, kata Suhail, tulis Bismillahi Allahumma. Kalau Allah mereka kenal. Abdul Muttalib ketika datang Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, maka Abdul Muttalib perintahkan mereka untuk nyingkir, penduduk Mekah nyingkir ke bukit-bukit. Nggak mungkin akan bisa menghadapi kekuatan yaitu Abraha. Kemudian saat Abdul Muttalib dipanggil oleh Abraha, awal melihat Abdul Muttalib, Abraha melihat ini orang sangat berwibawa banget. Tapi begitu kemudian Abdul Muttalib ketika ditanya oleh Abraha dan kemudian diantara ungkapannya, kembalikan unta-unta kami adalah Rabbul Ibil, pemilik unta. Langsung jatuh martabat Abdul Muttalib. Wong Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah yang mereka sucikan, kok urusannya hanya minta kembalian unta yang dirampas oleh pasukan Abraha. Rendah betul. Tapi bukan itu yang ada pada Abdul Muttalib. Kalau unta itu memang milik kami, maka kami minta kembalikan pada kami. Kalau mau menghancurkan Ka'bah, Ka'bah ini ada pemiliknya, urusannya dengan pemilik Ka'bah. Itu artinya punya keyakinan yang bulat tentang Allah Ta'ala. Yang boleh jadi mengalahkan ini kita. Keyakinan tentang rububiyah mereka, tentang Allah Ta'ala. Kemudian bukan hanya mereka sudah mengenal Allah, mereka punya ibadah haji, talbiyahnya kayak talbiyah kita. Labbaika la syarika illa syarikan walak tamliku wa mamalak. Mereka juga tawaf di Ka'bah, walaupun sebagian mereka dengan telanjang bulat, bukan karena menghinakan Ka'bah, karena keyakinan mereka kalau mereka datang dari luar tanah haram, kemudian masuk tanah haram, harus dengan pakaian yang halal. Kalau nggak mendapatkan pakaian halal, mending mereka tawafnya dengan udom beleteng tanpa selembar benang pun yang haram yang nempel di tubuhnya. Sehingga ada rasa pengagungan mereka kepada Ka'bah. Mereka biasa juga berdoa kepada Allah, bahkan kalau mereka sedang menghadapi masalah yang sudah sangat menjepit, maka mereka doanya itu tulus murni hanya kepada Allah. Semua yang mereka selama ini mintai Lata Uzaman itu lenyap, hilang dari pikiran mereka. Yang ada tinggal Allah SWT. Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjaum ilal bari idahum yusyrikun. Ketika mereka sedang berlayar di lautan, Allah katakan wa idza ghasyahum maujun kadhulal, lalu ombak itu ngepung mereka sehingga mereka kayak mau digulung oleh ombak. Saat yang seperti ini mereka sadar persis hanya Allah yang bisa dimintai pertolongan, maka da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka memurnikan doanya hanya kepada Allah semata. Tapi falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Kalau mereka sudah nyampe di daratan selamat, kembali mereka musyrik. Orang-orang Quraisy intinya mengenal Allah dan mereka juga sudah banyak beribadah kepada Allah macam-macam bentuknya. Tapi kalau mereka diajak mengucapkan la ilaha illallah, menolak keras. Kira-kira sebabnya apa? Ya kawan. Mereka ini sudah kenal Allah, sudah beribadah kepada Allah. Tapi kalau mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menentang keras, sombong.
Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kenapa kira-kira? Karena mereka tahu persis bahwa makna kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar ajakan untuk mengenal Allah, bukan sekedar ajakan untuk sekedar beribadah kepada Allah, tapi kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang harus mewujudkan dua rukun. Yang pertama, la ilaha, menolak semua sesembahan selain Allah. Kemudian illallah, hanya menetapkan Allah satu-satunya sembahan yang hak. Itu yang harus mereka wujudkan dalam kehidupan. Ini yang mereka nggak mau. Kalau hanya ibadah kepada Allah, sudah beribadah kepada Allah.